Pada tahun 2006, tepatnya pada hari Sabtu 27 Mei di Yogyakarta dan Jawa Tengah, terjadi goncangan hebat yang membuat seluruh penduduk Yogyakarta dan Jawa Tengah berhamburan keluar dari rumahnya. Goncangan dahsyat itu terjadi pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Di pagi yang masih dapat dirasakan tetesan embun itu, warga Yogyakarta dan Jawa Tengah sudah dihadapkan dengan situasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Sejauh mata memandang, hanya ada kerusakan, baik pada bangunan maupun alam. Bahkan, ratusan mayat bergeletakan di mana-mana. Tangisan anak-anak terdengar di mana-mana. Jeritan ketakutan para ibu menggema di seluruh telinga. Jutaan keringat menetes dari para pria untuk menyelamatkan keluarga serta harta bendanya. Bagaimana kondisi yang menggambarkan situasi kala itu? Apa saja kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam pada 2006 silam? Mari kita simak bersama. Tidak diragukan lagi, bila kawasan Indonesia adalah daerah yang rawan terjadi bencana, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, serta banjir adalah sederet bencana yang sering menghiasi negeri Khatulistiwa ini. Begitupun yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah kala itu. Gempa mengguncang di pagi hari pada pukul 5:53 pagi hari. Gempa itu terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Setidaknya terdapat total kurang lebih 8,3 juta jiwa terdampak atas kejadian ini. 6.234 orang tewas, 137.883 orang luka-luka, 699.295 orang mengungsi. Tak hanya itu, diperkirakan total kerugian yang disebabkan bencana tersebut mencapai 3,1 miliar US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 29,2 triliun pada kala itu. Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut tergolong sebagai gempa tektonik yang tidak memicu tsunami. Tapi, tak sedikit masyarakat yang mempercayai bahwa kejadian tersebut terdapat kaitannya dengan hal-hal supranatural. Pada tanggal 3 dan 15 Mei 2006, awan horizontal muncul di kota Jogja dari siang hingga sore hari. Seluruh wilayah kota hingga Bantul dan Gunung Kidul dapat dengan mudah melihat fenomena ini, bahkan hingga Klaten dan Kartosuro. Pada dasarnya, ini adalah awan jenis biasa yang sering juga muncul di atas Laut Jawa. Di hari yang sama pada tanggal 15 Mei 2006, terjadi kenaikan aktivitas vulkanik di Gunung Merapi. Sedangkan pada tanggal 19 Mei 2006, gerakan tanah terekam di stasiun Geovan selama 2 hari disertai kenaikan seismik kecil kurang lebih pukul 14:50 siang hari. Kemudian, pada tanggal 22-23 Mei 2006, terjadi 3 kali aktivitas gempa jauh di wilayah Indonesia. Tak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, gempa jauh kembali terjadi.
dan terjadi satu kali kenaikan seismik lokal kurang lebih pukul 23.35 malam hari di sekitar Bantul dan Gunung Kidul. Seakan-akan alam ingin terus memberitahu masyarakat bahwa akan terjadi peristiwa besar. Lagi-lagi, pada tanggal 25 Mei 2006, terjadi kenaikan aktivitas seismik lokal skala kecil pukul 20.45 malam hari. Inilah aktivitas terakhir yang terekam oleh stasiun Geofon Wanagama Universitas Gadjah Mada Gunung Kidul sebelum terjadinya bencana besar. Kemudian, pada tanggal 26 Mei 2006, penampakan awan mendung berbentuk kerucut terekam kamera pada siang hari di dekat Gunung Merapi. Bahkan, para warga pada kala itu memaparkan bahwa sudah tidak terlihat lagi tikus-tikus yang berkeliaran di jalanan. Fenomena itu merupakan fenomena yang paling dirasa janggal oleh masyarakat. Tak hanya itu, fenomena mistis juga dialami seorang pengendara motor pada malam hari sebelum terjadinya gempa Yogyakarta 27 Mei 2006. Seorang warga Grojogan, Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul mengaku bertemu dengan lampor opak. Saat itu, pukul 23.30, ia pulang dengan mengendarai sepeda motor melintasi jembatan Sungai Opak di Jalan Imogiri Timur. Saat di atas jembatan, tiba-tiba motornya mogok. Kemudian, ia melihat kereta kencana memenuhi jembatan sehingga ia terpaksa menepi ke ujung jembatan. Kereta kencana itu terlihat mewah dan berjalan dari utara menuju selatan. Pengendara itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kereta kencana itu lewat, terdengar suara gemuruh di Sungai Opak yang mengalir di bawah jembatan. Hampir seperempat jam kemudian, suara itu baru menghilang. Setelah itu, pengendara motor tersebut mencoba menstarter motornya dan mesin motornya kembali hidup. Lampor opak memang sudah menjadi legenda di sekitaran Sungai Opak oleh masyarakat Yogyakarta. Lampor opak digambarkan sebagai prajurit keraton Laut Kidul yang sering lalu lalang di sekitaran Sungai Opak. Kehadirannya sering dikaitkan akan terjadinya peristiwa tertentu di daerah tersebut. Fajar baru menyingsing menghiasi langit Yogyakarta. Namun, momen menyejukkan itu seketika hilang ketika gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006. Gempa hebat itu berpusat di dekat Sungai Opak pada kedalaman 12,5 km di bawah tanah. Gempa tersebut berlangsung selama kurang lebih 57 detik. Pemicu di balik gempa tersebut diduga disebabkan oleh tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, serta aktivitas sesar opak. Lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia saling bertumbukan di selatan Pulau Jawa. Interaksi kedua lempeng ini sering memicu aktivitas seismik yang signifikan. Ditambah lagi dengan lokasi geografis Yogyakarta yang dimana terdapat sebuah sesar yang melintasi wilayah tengah daerah istimewa Yogyakarta. Sesar opak adalah salah satu sesar geser aktif yang terus bergerak setidaknya 3 mm atau 0,12 inci setiap tahunnya. Sesar ini merupakan segmen dari sesar selatan Jawa yang membentang sepanjang pulau dari barat ke timur. Sesar opak atau patahan opak melintasi wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, di antaranya Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Klaten. Sesar ini memiliki panjang perkiraan kurang lebih sekitar 45 km. Gempa kala itu memang berlangsung dalam beberapa detik, namun gempa susulan sempat terjadi selama beberapa kali, seperti pada pukul 6.10 pagi hari, dilanjutkan pada pukul 8.15 pagi hari, dan pada pukul 11.22 siang hari. Nyatanya, bukan berarti gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006 silam tidak berbahaya. Gempa itu menjadi salah satu peristiwa gempa bumi terfatal dengan jumlah korban jiwa terbanyak pada tahun 2000-an di seluruh dunia, dan salah satu bencana gempa bumi paling mematikan pada abad ke-21. Total korban tewas akibat bencana ini mencapai 5.778 hingga 6.234 orang, dengan 80% korban jiwa terjadi di Kabupaten Bantul dan Klaten.
Wilayah tersebut mengalami kerusakan dan korban jiwa paling besar. Selain itu, 38.568 hingga 137.883 orang luka-luka, serta 600 lebih orang mengungsi. Rata-rata, faktor yang menyebabkan kematian pada masyarakat yang terdampak kala itu adalah tertimpa bangunan yang roboh. Karena gempa bumi khususnya berdampak pada rumah-rumah warga dengan konstruksi yang tidak kokoh. Selain itu, gempa terjadi pada pagi hari, di mana sebagian masyarakat masih tertidur lelap, sehingga korban jiwa begitu banyak. Secara keseluruhan, 11 kabupaten dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa terkena dampaknya. Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Klaten, dan Kota Yogyakarta. Ribuan bangunan pun rusak berat dengan 90% kerusakan berdampak pada sektor swasta dan 10% berdampak pada sektor publik. Tak sedikit tempat-tempat penting yang terkena dampak dari peristiwa ini. Beberapa bangunan penting yang terdampak kala itu adalah beberapa gedung pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga Among-Rogo, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Institut Seni Indonesia. Beberapa bangunan bersejarah pun tak luput dari kerusakan akibat gempa waktu itu. Candi Prambanan, objek wisata Kasongan, makam Imogiri yang menjadi makam para raja-raja Jawa pun mengalami beberapa kerusakan. Klasifikasi total kerusakan akibat gempa tersebut adalah ekstrim. Lebih dari 800.000 orang kehilangan tempat tinggal, dengan kerugian finansial sebesar 29,1 triliun rupiah. Salah satu bencana alam paling merugi di Indonesia setelah gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah peristiwa itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memerintahkan Panglima TNI, Marsikal TNI Djoko Suyanto, untuk mengerahkan pasukan di sekitaran Yogyakarta dan sekitarnya untuk melakukan langkah cepat tanggap darurat. Rombongan Presiden sendiri langsung terbang pada sorenya dan menginap malam itu juga di Yogyakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, beberapa negara sudah menyatakan komitmen bantuan, antara lain Jepang, Inggris, Malaysia, Singapura, Perancis, serta UNICEF. Dari dalam negeri, Palang Merah Indonesia memberikan respon yang cepat melalui cabang-cabangnya di tingkat kota atau kabupaten terdekat. Mereka melakukan tindakan-tindakan pertolongan darurat, salah satunya dengan mendirikan rumah sakit lapangan di lapangan Dwi Windu di Bantul. Tidak kalah pentingnya adalah dinamika dan empati masyarakat Yogyakarta yang membantu ke wilayah bencana. Bantuan ini terus berlangsung sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dicanangkan. Sebagian besar sivitas akademika berbagai universitas juga mendirikan posko bantuan kemanusiaan. Pusat studi berbagai universitas terlibat dalam dinamika penanggulangan bencana ini. Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 2006 memang masih sangat meninggalkan luka mendalam bagi para korban terdampak, khususnya orang-orang yang telah kehilangan anggota keluarganya akibat kejadian ini. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.